Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini kita masih berjumpa dengan saya Kifayah Susti sebagai salah satu dosen pengampu mata kuliah Matematika B di Fakultas Teknik Sipil Universitas Borobudur. Baik, minggu yang lalu kita sudah belajar bagaimana menyelesaikan sistem persamaan linier dengan menggunakan eliminasi Gauss-Jordan. Pada minggu ini kita akan membahas yaitu vektor dalam ruang vektor. Yaitu vektor dalam ruang R pangkat N, di mana N itu bilang bulat, bisa 1, 2, 3, dan seterusnya, ruang N ya. Dalam pembahasan vektor akan dijelaskan secara geometri atau secara analit ruang, dan juga secara aljabar atau secara perhitungan. Satu, vektor dalam ruang satu. Secara geometrik, vektor dinyatakan sebagai segmen-segmen garis yang terarah atau terdiri dari panah-panah vektor dalam garis bilangan real. Arah panah menunjukkan arah vektor dan panjang segmen vektor menyatakan panjang vektor. Jadi, vektor merupakan besaran yang mempunyai arah dan nilai besaran panjang, di mana ada titik pangkal vektor dan ada titik ujung vektor, di mana besaran vektor disimbolkan dengan huruf kecil. Di atasnya ada tanda panah misalnya. Simbol vektor A biasanya disimbolkan huruf kecil, tanda panah itu menyatakan vektor, atau vektor B huruf kecil tanda panah, vektor C dan sebagainya. Atau karena terbentuk dari dua titik, misalkan titik pangkal A dan titik pangkal B, kalau titik itu koordinatnya huruf besar, maka simbol vektor dapat dinyatakan dari dua titik ditulis dengan huruf abjad, huruf besar yang terbentuk dari dua titik. Misalkan dari titik A dan B, maka AB ada tanda panahnya, BC ada tanda panah, dan seterusnya. Contohnya vektor dalam ruang satu, garis bilangannya tidak hanya searah sejajar mendatar, bisa jadi ruang satunya garisnya bebas. Nah, vektor A arahnya searah garis bilangan, panjangnya sekian, ada panjangnya, arahnya ke kanan. Vektor B lebih panjang lagi arahnya ke kanan, dan vektor C demikian juga arahnya ke kanan, mempunyai panjang yang berbeda. Secara geometris, vektor-vektor A, B, dan C menyatakan vektor dalam ruang satu. Searah dengan garis bilangan ruang satu yang mempunyai arah ke kanan semua. Vektor mempunyai panjang satuan yang disebut dengan harga mutlak. Panjang vektor disimbolkan dengan harga mutlak A. Vektor B mempunyai harga mutlak B. Vektor C mempunyai panjang vektor C. Vektor selanjutnya kita bahas vektor dalam ruang 2. Prinsipnya sama, merupakan segmen-segmen garis yang berpanah namun dalam ruang 2. Vektor-vektornya terbentuk dari dua sumbu real, yaitu sumbu X dan sumbu Y. Pada sumbu X terdapat vektor satuan, yaitu vektor yang searah dengan sumbu X, dan mempunyai panjang 1 dengan simbol E1, nilainya 0,1, dia panjangnya 1. Dan dengan panjang simbolnya harga mutlak E1 adalah rumus jarak antara pusat koordinat dengan titik ujungnya, maka koordinat panjang E1 akar, karena jarak dari titik pusatnya 1 kuadrat ditambah 0 kuadrat, panjangnya 1, namanya vektor satuan, ya panjangnya harus 1. Sedangkan vektor satuan yang searah dengan sumbu Y disimbolkan dengan E2, ada tanda panahnya di atasnya, nilainya koordinatnya 0,2 dengan panjang vektor E2 yaitu 0 kuadrat tambah 1 kuadrat sama dengan 1. Vektor-vektor dalam ruang 2 terbentuk dari dua titik, misalkan titik A koordinatnya X1, Y1, dan titik B koordinatnya X2 dan Y2. Maka vektor dalam ruang 2 terdiri dari dua elemen unsur koordinat absis dan ordinat Y. Dengan rumusan menentukan vektornya sebagai berikut. Jadi vektor dalam ruang 2 terbentuk dari dua titik, maka dalam ruang 2 pasti ada dua komponen, ada dua elemen. Itu di sini kalau titik ujung dikurang titik pangkal. Jadi jangan kebalik, titik ujung yang ada panah dikurangi titik pangkal. Jadi kalau ada kita titik A dan B, titik B dulu dikurangi titik A. Misal maka ini koordinat X2 min X1
kemudian Y2 min Y1. Jadi intinya selisih delta X dan delta Y, tapi di sini yang ujung kurang pangkal. Kemudian bagaimana menentukan panjang vektor dapat dirumus secara aljabar. Panjang vektor dirumus harga mutlak AB ya selisih dari dua titik X2 min X1 kuadrat ditambah X2 min Y1 kuadrat kemudian diakar. Ini sedangkan arah vektor dapat dinyatakan dengan tangan alfa. Tangan alfa itu delta Y dibagi delta X. Jika nilai alfanya, tangan alfanya positif, maka pasti vektornya arahnya miring ke atas. Kalau dalam hal ini positif karena alfa kurang dari 90 derajat. Bagaimana kalau alfa negatif? Biasanya kalau alfanya lebih besar 180 derajat, misalkan tangan 134 ini negatif, maka arah vektornya arah miring ke bawah. Nah, baik, sekarang saya ambil contoh, ada titik A dan titik B. Dalam ruang 2, ini ada sumbu X, sumbu Y. Di sumbu X ada vektor satuan E1. Nilai vektornya 1,0. Kemudian sumbu Y E2. Ini ada indeks E2, ini E1, E2. Koordinatnya 0,1, ini 1,0. Nah, ada di dalam ruang 2 ada titik A dan titik B. Titik A-nya X1, Y1, titik B-nya adalah X2, Y2. Nah, dalam hal ini dalam secara ukur bahwa vektor AB itu dapat diproyeksikan ke sumbu X itu nilainya vektor A. Jadi vektor AB itu hasilnya X2 ujung dikurang X1, Y2 kurang Y1. Misalkan X2 min X1 hasilnya A1, Y2 min Y1 hasilnya A2. Nah, di sini nilai A1 searah dengan sumbu X adalah kelipatan A1 kali vektor satuan A1. Kemudian nilai A2 adalah searah dengan vektor E2. Maka A2 nilainya skalar A2 kali vektor satuan A2. Nah, dalam penjumlahan dua vektor secara ukur bahwa resultante itu dapat merupakan penjumlahan dari ini vektor A strip, kemudian ini vektor sejajar ini, maka resultannya adalah penjumlahan. Maka vektor AB di samping dapat ditulis yaitu nilainya A1, dapat ditulis A1 E1 karena penjumlahan ditambah E2 A2, E2. Jadi nanti akan kita bahas penjumlahan vektor secara ukur bahwa ada vektor dijumlahkan maka resultannya adalah merupakan penjumlahan. Ini adalah R resultannya itu adalah A1 ditambah A2. Contoh vektor dalam ruang 2, misalkan vektor A, misalkan nilainya dalam ruang 2 ada dua komponen, 3,6, dapat ditulis 3E1 ditambah 6E2. Misalkan vektor AB, nilainya 4,6, dapat ditulis dengan 4E1, kalau min ya min 6E2. Sekarang secara analog akan kita bahas bagaimana kalau vektor dalam ruang 3. Kalau vektor dalam ruang 3, maka vektornya terdiri dari 3 elemen. Jika faktor dalam ruang 3 adalah segmen-segmen garis terarah dalam ruang 3. Artinya vektor-vektornya terbentuk dari 3 koordinat sumbu, yaitu sumbu X, sumbu Y, dan sumbu Z. Di mana vektor satuan searah dengan sumbu X disebut vektor satuan I nilainya ruang 3. Jadi ada 3 elemen, 1,0. Jadi vektor satuan yang searah dengan sumbu X dengan panjang I pasti 1. Dan vektor satuan searah dengan sumbu Y dengan simbol J. Nilai J itu 0,1,0. Panjang J 1 serta searah dengan sumbu Z disebut vektor satuan K. Nilainya adalah vektor K 0,0,1. Dengan panjang K pasti harus 1. Jadi dalam ruang 3 terbentuk dari 3 koordinat, maka vektor dalam ruang 3 setiap vektornya terdiri 3 elemen unsur. Karena secara aljabar vektor dalam ruang 3 dapat terbentuk dari 2 koordinat titik, maka dapat dibuat sebagai contoh sebagai berikut. Misalkan di dalam koordinat ruang 3, di sini titik O, koordinatnya 0,0,0. Kemudian di sini ada titik OQ. Titik Q itu koordinatnya X1, Y1, Z1. Nah, kalau dalam ruang 3, ini kalau saya proyeksikan ke
bidang XOY, ini XOY. Nah, jadi nilai X-nya tuh ini XI ya, bukan ini XI, bukan satu. XI itu jarak dari O sampai ke sini. Nilai YI vektor. Kenapa vektor? Karena nilai X itu berapa kali vektor satuan searah sumbu I. Vektor I. Kemudian vektor YI ini vektor searah dengan vektor J. Ini nilainya adalah Y ini vektor. Kemudian vektor ZI itu nilai searah dengan vektor satuan K. Nah, vektor itu asal panjang dan arahnya tidak berubah, jika vektornya digeser tempat kedudukannya, asal arahnya dan arah dan panjang itu sama. Jadi kedudukan vektor bisa digeser-geser, bisa dipindah-pindahkan tempat, asal panjang dan arahnya tidak berubah tetap. Misalkan vektor, ini vektor YI, saya pindah ke sini sama kan, sejajar, panjang sama. Jadi di dalam penjumlahan vektor XI ditambah YI itu nilai vektor OP. Maka OP ini resultannya, OP itu XI vektor I ditambah YI vektor J. Demikian juga vektor OGI itu ternyata secara diagonalnya itu penjumlahan vektor OP ditambah vektor PQ. Oke, itu vektor OP ditambah vektor PQ. Ini PQ. PQ-nya apa? PQ itu nilainya set I kali vektor satuan K. Karena ini searah. Jadi ini sejajar sama, berarti bisa saya geserkan. Jadi ini ada nilai sama dengan vektor ZI. Sehingga vektor OK itu kalau secara ukur itu ujung kurang pangkal. Ujungnya X1, pangkalnya 0. Koma Y-nya I dikurang 0, kurang ZI kurang 0. Nah, ini titik, bisa ini faktor juga titik, tetapi mau ditulis karena XI adalah XI kelipatan kali faktor satuan I, YI kelipatan faktor Y kali faktor J, dan ZI adalah kelipatan faktor Z dengan faktor K, maka secara geometri analisis, jadi untuk menghitung vektor OP, yaitu secara ukur vektor OP ditambah vektor PQ. Nah, OP-nya apa? XI ditambah YIJ ditambah ZIK. Jadi dalam penulisan faktor ruang 3 bisa OP bisa ditulis XI, Y, ZI, bisa ditulis XII ditambah YIJ ditambah ZIJ. Dan ini bisa ditulis XI, YI, dan ZI boleh. Nah, selanjutnya vektor dalam ruang 3 itu mempunyai arah dinyatakan dengan alfa. Alfa itu apa? Nilai sudut antara sumbu ke vektor OG. Kemudian nilainya XI dibagi panjang. Panjang vektor OP. Panjang OP itu akar masing-masing komponennya. XI kuadrat tambah Y kuadrat tambah ZI kuadrat. Ini panjangnya. Jadi maka arahnya salah satu boleh, cos alfa boleh, cos beta boleh, cos gamma boleh. Beta itu sudut antara sumbu Y dengan nilai vektor OG. Kalau gamma sudut antara sumbu Z dengan vektor OG. Nah, bisa salah satu. Kalau cos beta berarti Y2 per panjang vektornya. Kalau cos gamma boleh nilai ZI kali panjang vektor. Terserah ini salah satunya. Nah, setiap vektor satuan sembarang dalam ruang N selalu mempunyai vektor satuan, yaitu vektor yang mempunyai panjang satu dan searah dengan vektornya. Misalkan vektor sembarang V, yaitu V1, V2, V3. Boleh ditulis seperti ini, atau ditulis V1 I ditambah V2 J ditambah V3K. Maka vektor satuan yang searah dengan vektor ini disimbolkan dengan N kecil, nilainya vektor V sendiri dibagi panjang V. Jadi untuk mencari vektor satuan yang searah dengan vektor V, cari vektor panjang V dulu. Dan itu baru dicari dibagikan panjangnya ke masing-masing vektor. Itulah nanti akan terbukti bahwa panjang N vektornya adalah 1. Di mana cos alfa yaitu V1 dibagi panjang V, salah satu ini arahnya, arah vektor dari V. Cos beta komponen kedua dibagi nilai panjangnya,
cos beta salah satu nilai komponen ketiga dibagi panjang vektor. Nah, sehingga di sini rumus vektor satuan yaitu cos alfa, cos beta, cos gamma. Rumusnya itu cos alfa V1 bagi panjangnya, V2 bagi panjangnya, atau ternyata rumus vektor satuan adalah vektor dia sendiri dibagi panjangnya dia sendiri. Jadi vektor satuan yang searah dengan sembarang vektor adalah nilai vektornya dibagi panjang dia sendiri. Contoh sembarang diketahui vektor dalam ruang 3. Misalnya sembarang saya ambilkan 5, 3, min 2. Ini berarti vektor dalam ruang 3. Tentukan vektor satuan atau vektor N dengan yang searah dengan V. Buktikan bahwa panjang vektor adalah 1. Kita jawab. Vektor V ini panjangnya masing komponen dikuadratkan 5 kuadrat tambah 3 kuadrat tambah min 2 kuadrat. Jadi 25 tambah 9, 38. Ini 38 panjangnya. Maka cos alfa 5 dibagi akar 38. Kemudian cos beta nilainya 3 dibagi akar 38. Kemudian cos gamma min 2 dibagi akar 38. Sehingga dua faktor satuan searah dengan faktor V, yaitu ini vektornya, rumusnya vektor V dibagi panjang sendiri. Buktikan apakah panjang satu, kita cari buktikan. Jadi masih kalau panjang itu masing komponen dikuadratkan ya, dijumlahkan. 5 akar 38 dikuadratkan. Ditambah 3 per akar 38 dikuadratkan. Ditambah min 2 per akar 38 dikuadratkan. Nah, hasilnya ini 25 enggak pakai akar 38. Ditambah 9 tambah 38. Ditambah 4 dibagi 38. Jadi hasilnya ternyata 38 dibagi, tapi di akar berarti akar 1 terbukti. Jadi setiap vektor sembarang mempunyai vektor satuan panjangnya 1. Demikian yang bisa Ibu sampaikan. Semoga bisa menjadi pelajaran. Selamat belajar. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.